daftar lewat link tapi sudah terdaftar, padahal saya belum pernah ikut. Tuh lah, emang ada sih yang mengarahkan untuk langsung ke kecamatan. Tingkat kecamatan. Ya, tingkat kecamatan untuk bisa diperiksa lagi, dikoreksi lagi nicknya itu apa ada kesalahan atau gimana. Cuman dari teman-teman saya yang juga berdagang itu tetap aja dia responnya gini, istilahnya semangatnya tuh jadi berkurang karena susah, ribet, sulit. Maka dari itu kalau sebenarnya kalau menurut saya harusnya dari pemerintah juga harus lebih mempermudah lagi lah, mempermudah lagi pelayanan di bidang itu. Berarti lebih spesifiknya birokrasinya. Iya. Untuk semoga sih ada yang nonton sih dari pemerintah setempat ya, mau lurah atau camat seperti apa. Ini ada masukan dari RT, maksudnya lebih ke mempermudah lagi lah birokrasinya gitu, biar warga kita juga bisa mudah mengakses, karena emang nggak semua orang yang RT ya bisa mengakses handphone, karena nggak semua, mungkin anak muda bisa lah, tapi kan kebanyakan juga orang tua kadang, mohon maaf ada kalian kutip, gaptek juga ya. Jangankan suruh buka ngisi link gitu, kadang suruh buka aplikasi apa yang nggak bisa gitu kan. Karena ini tolong juga sih ya, tolong untuk pemerintah setempat atas yang terkait lebih dipermudah lagi nih masukan dari BRT, dipermudah lagi birokrasi seperti apa. Supaya dipermudah ketika masyarakat ini mengajukan, dipermudah lagi. Tuh. Gak mungkin kalau orang gaptek buka web gitu kan, buka kamera ya kan, malah foto ya kan. Sekarang orang tua sekarang nih ketika punya handphone cuma satu, kalau nggak buka WA, buka Facebook, buka kamera, selfie dong udah. Iya kan. Coba disuruh buka link, gak ada yang tahu. Makanya itu kita makanya pemerintah juga harus jeli juga gitu, harus buka mata, karena nggak selamanya orang yang punya handphone itu Android atau seperti macamnya itu bisa membuka gitu, karena mereka kadang punya alat komunikasi untuk komunikasi telepon dan WA doang seperti itu ya kan. Benar. Oh gitu tuh. Oh, berarti emang kalau kayak berarti tuh kesulitannya itu berarti ada di birokrasi, pendaftarannya ya, administrasinya dan sebagainya ya. Berarti sarannya Mama Karin nih untuk terkait pemerintah yang terhubung terkait itu tuh mungkin Jackpreneur kali ya. Ya kan kita sebelum masuk Jackpreneur itu kita harus daftar juga lewat link. Ya, berarti lewat link juga ya berarti ya. Lah, itu dia. Kebanyakan kan yang berdagang sekarang itu ya emang banyak anak muda-muda yang berdagang. Iya. Tapi kebanyakan kalau dari makanan itu, apalagi istilahnya makanan yang berupa makanan berat ya, seperti yang menu-menu inilah tradisional atau tumpang rumahan gitu ya, semacam itulah. Kalau anak-anak muda kan biasanya makanan anak-anak muda sekarang junk food ya. Kalau yang makan makanan berat itu istilahnya ya buat makan siang atau makan malam itu kan banyak kan ibu-ibu. Nah justru di situ ibu-ibu itu yang nggak bisa. Sedangkan misalkan nih ada anaknya bisa mendaftarkan misalkan. Tapi waktu pendaftaran itu kan biasanya ada jam, gitu. Ada jam operasionalnya itu lewat link itu jam segini sampai jam segini. Sedangkan anak-anak itu kan sekarang anak-anak sekolah itu nggak seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu kan paling jam 1, jam setengah 2. Kalau sekarang kan bisa sampai sore, kadang anak-anak SMA sekarang bisa sampai sore. Kapan dia mau membantu orang tua gitu ya? Kadang saya sendiri pun mengalaminya. Anak saya nih bisa. Anak saya sekarang bisa mampu mengakses internet itu dia pintar, dia lebih pintar nih. Karena saya kan ya agak gaptek juga ya. Tapi begitu dia pulang sekolah, ntar aja mah udah capek, udah ini ya begitulah. Akhirnya begitu dia mana mah coba lihat linknya, begitu dicoba dibuka linknya udah nggak bisa karena jamnya udah nggak inilah ya. Terus ada juga persyaratan. Di dalam link itu ada persyaratan. Saya pernah buka itu sekali dulu. Ada persyaratan harus ada surat dari instansi. NIB mungkin NIB gitu ya. Nomor induk usaha gitu seperti gitu. Bukan instansi dalam arti perusahaan atau kayak apa ya? Izin-izin atau izin gitu? Bukan semacam izin. Oh, punya wadah gitu kayak macam CP atau PT gitu. Ya, seperti itu. Berarti corporate dong Mas. Iya. Kan UMKM seperti kita. Itu. Ya. Kan
kan saya begini, saya pernah buka biar saya itu bisa masuk Jackpreneur kan. Katanya kalau udah bisa masuk Jackpreneur ntar bisa bisa diwadahi ya, orang kelurahan pun kalau ada acara-acara bisa diundang terus apa makanan yang kita jual itu bisa lah dipromosikan atau pas ada acara diorder lah istilahnya buat tamu-tamu kelurahan, tamu-tamu kecamatan. Saya pernah buka, di situ ada pertanyaan, posisi ibu apa? Sebagai apa? Saya jawab sebagai tukang masaknya lah, koki. Nama perusahaannya apa? Saya jawab Camellia Catering. Nah, terus ada surat, ya itulah dipertanyakan surat semacam apa ya? Formulir? Enggak. Bukan. Kayak gini sih Bu, apa buat saya juga pernah mengakses itu. Jadi emang itu dia sekarang ini di sekarang itu modelnya emang rata-rata kita mau UMKM seperti apapun kita wajib kita mendaftarkan diri seperti nanti keluar tuh NIB itu nomor usaha. Nanti ketika itu kita daftar lagi di kecamatan. NIB kan udah keluar tuh NIB itu. Sekarang kita udah aplikasi di OSS kalau nggak salah ya. Dari kita keluar. Untuk yang tadi Bu RT bilang itu sebenarnya sih bukan lebih ke harus punya korporat atau punya PT gitu. Sebenarnya lebih ke izin itunya aja, izin usaha ibu tersebut gitu kan. Emang kalau sekarang semua gitu, bukan cuman kayak macam yang berat-berat kayak elektronik dan apapun, makanan juga harus punya izin-izin tertentu gitu. Walaupun UMKM tuh ya, emang sekarang pemerintah lagi mengencarkan tuh lebih ke UMKM itu justru dia pengen UMKM yang ada di Jakarta atau Indonesia mereka punya legalitas yang resmi gitu loh. Iya, tapi kalau menurut saya ya alangkah baiknya jika memang pemerintah itu untuk membantu UMKM ya bisa dibikin semacam kita bukan seperti lomba ya, tapi kayak misalkan festival jajanan atau festival makanan, bazar makanan di suatu tempat istilahnya difasilitasi tempat. Silahkan bagi yang ingin membuka ini ya secara tidak langsung kan dengan begitu memperkenalkan kan orang-orang juga bisa dengan banyaknya warga yang mencicipi mungkin jadi tertarik dengan makanan yang ditawarkan oleh penjual tersebut gitu kan, otomatis itu kan menjadi promosi tersendiri kan bagi orang yang berjualan gitu, bagi UMKM itu sendiri. Jadi ajang marketing lah. Ya. Emang nggak bisa kita pungkirin juga berarti ya. Jujur aja sih emang pemerintah sebenarnya membantu dari segi kayak Jackpreneur. Cuman kadang emang benar sih kita nggak bisa mungkirin juga bahwa memasuk Jackpreneur itu tidak mudah. Tidak mudah itu dia. Walaupun pemerintah punya program Jackpreneur nih dari DKI ini, tetap kita mengakses kesananya. Mohon maaf nih ya, yang nonton pada maksudnya kalau tidak ada orang dalam tetap susah. Walaupun dibilang ini melalui online tetap nanti ujung-ujungnya orang-orang dari Jackpreneur dari kecamatan keluar nanti mereka juga akan mengakses. Kadang kalau sendiri misalnya kita nih jalan sendiri kucuk-kucuk kagak tahu seperti apa urutannya. Kadang emang itu dipersulit gitu. Makanya ya mohonlah sama pihak-pihak terkait maksudnya lebih dipermudah lagi gitu. Maksudnya kita kan yang UMKM ini kan udah maksudnya mereka lagi berusaha payah mendirikan usaha gitu maksudnya bukannya mereka tidak menaati aturan bukan karena tidak mudahnya birokrasi gitu yang mereka capai makanya untuk pemerintah juga lebih dipermudah lagi gitu birokrasi jangan ditambah-tambah lagi harus seperti apa karena nggak semuanya masyarakat yang menjalankan UMKM ini orang-orang pintar gitu bahkan sebenarnya yang UMKM itu sebenarnya bukan para pintar mereka pada mau aja gitu kan tapi gue bingung loh bro kan program-program pemerintah yang sekarang ini kan dikhususkan ya harus jadi pengusaha bingung gue loh nggak tahu sebelum kita ini ya kita ya kan harus jadi pengusaha tapi kok dipersulit masalah UMKM itu skala mikro loh padahal jelas Presiden kita Jokowi kan ingin memajukan UMKM sama
ketika pasca Covid kemarin kan lagi gencar-gencarnya presiden kita nih membangkitkan ekonomi lagi masyarakat dari UMKM tersebut. Nah, kalau UMKM kita yang dari bawah aja birokrasinya persulit begitu, gimana mau maju gitu loh untuk bapak-bapak di sana gitu. Ini salah satu awalnya dari warga sekarang menjadi RT menjadi kendala besar. Kenapa kendala besar? Kata bagi saya, ketika nanti udah dilantik jadi RT, ada warga yang mau ngurus nih ya masalah UMKM. Ibu yang juga ntar BRT-nya kenapa? Lah saya cuma RT membantu kalian dong, tapi kalau untuk di atas selesai karena bukan lagi Bu RT. Iya, bukan lagi buat nanti kelurahan sama kecamatan iya. Makanya agak ini juga nih sama masyarakat saya. Kita jelaskan juga ke masyarakat nih. Jadi masyarakat jangan enak-enak misalnya RT. RT itu hanya bisa menjembatani, bawa dokumen kita, membantu di sana, bukan memutuskan hasilnya seperti apa ya di sana yang untuk keluar kecamatan itu. Tadi survei dulu. Iya, seperti apa. Makanya kadang jangan terlalu berlebihan saya bilang. Kalau emang mau lancar usahanya ya ini yang model sekarang aja via online usaha sendiri gitu loh. Kadang emang yang seperti itu yang lebih banyak ya Bu RT. Iya, karena kan nggak butuh tempat bro, ya kan di rumah pun bisa. Nah, ini ngomong-ngomong sekarang usaha Mama Karin apa nih, di bidang apa nih usahanya nih? Saya bidang makanan. Oh, kuliner berarti ya, lebih kuliner ya. Kuliner. Kuliner makanan berat apa cemilan atau seperti apa? Ya makanan berat lah ya. Makanan berat. Soalnya saya ada catering, sarapan. Istilahnya saya jual sarapan, jual makan untuk makan siang juga, bisa makan gitu ya, sayur kayak gitu. Tapi juga saya juga terima catering juga. Oh, nih sekalian promo nih teh. Promo nih. Promo usahanya Bu RT 005 nih gitu kan. Jangan lupa beli. Karena dengan begini kita juga memajukan UMKM juga ya bro. Iya. Dengan warga kita maju karena dengan sulit aksesnya UMKM ke pemerintah, siapa lagi coba yang bisa ini? Ya kalau nggak kita ya usaha sendiri gitu. Makanya nih untuk teman-teman kalau misalnya males kita mau masak gitu, terus teman-teman kira-kira aduh pengen menu yang baru seperti apa, silakan nih kontak Ibu RT 005. Iya benar. Lu udah ngomongin teman kan? Iya. Gua ngomongin pemerintah, jangan dipersulit memajukan negara ini butuh UMKM kecil coy. Betul gitu. Nah, karena saya mengalami sendiri loh. Sebelum saya menyalahkan saya minum dulu ya. Iya, silakan Mas. Kesel saya dulu Mas. Kesel kalau bahas. Aduh, kalau dipersulit kesel saya. Karena saya mengalaminya sendiri. Saya kan enak nih. Sebelum saya mencalonkan jadi RT kan saya kan pedagang. Pelaku UMKM. Pelaku berarti fakta dari nyata di lapangan beliau sudah menjalankan. Makanya bukan cuman omong-omong doang, dia udah menjalankan fakta di lapangan seperti itu. Gitu loh. Kan? Itu yang bikin kita akhirnya udah dah kita berjualan seperti biasa aja. Ya karena kita nggak bisa mengakses yang difasilitasi oleh pemerintah itu nggak bisa. Sulit banget. Kita nggak bisa nyampe ke sana itu. Berarti kalau kata pemerintah jangan jadi ya, jangan jadi ya. Aduh. Kadang kalau kita ngomong pemerintah ya, bro ya. Pemerintah tuh pasti ada dikat. Gimana ya, emang agak sulit juga gitu. Karena ya kita juga nggak mau ngebahas sampai sana lah karena Bu RT kita kan juga sekarang udah masuk nih. Sekarang Bu RT kita bukan lagi orang sipil, sekarang udah masuk di pemerintahan. Bahasanya saat dia langsung ke peringkat paling bawah nih, yang emang udah masuknya strukturalnya di pemerintahan setempat gitu. Jadi udah masuk birokrasinya, makanya ya kita nggak mau panjang kali lebar lah ngebahas pemerintah. Takutnya RT sentil lagi sama di atas sekali. Berarti kalau menurut lo nih, itu pemerintah tuh harus kayak gimana sih? Ya nggak gimana-gimana. Gua bisa tanya lu dong. Mau bahas pemerintah dulu deh gitu. Gua lebih mau bahas Bu RT kita ini, ya kan? Okay. Karena kalau bahas pemerintah nggak ada habisnya. Iya sih benar. Kenapa nggak ada habisnya ya? Ya gitulah ya. Yang di atas juga lagi berkecamuk kan gitu. Iya. Ya kita mah sudah nontonnya ya seperti apa gitu. Lanjut. Oke, Bu RT. Ini kayak semakin lama semakin seru obrolan kita pada malam hari ini. Tapi ngomong-ngomong Bu RT nggak ada kesibukan apa gitu kan pada malam hari ini? Takutnya kita ganggu loh, maksudnya lama-lama ada yang ngurus anak atau ngurus suami gitu. Lagi free aja Bu RT ya? Ada. Jadi selain jualan Bu RT, kan Bu RT Mama Karin jualan lauk pauk seperti itu, catering makanan. Nah,
di luar dari itu aktivitas apa sih sebelum menjadi RT sekarang ini? Ada nggak sih aktivitas selain dari jualan dagang seperti apa? Itu kader Dasawisma. Dasawisma ya. Udah berapa tahun itu? Kader Dasawisma dari pertama ada Dasawisma itu 2018 ya kalau nggak salah. Dari mulai diiniin aja lah. Dari mulai ada Dasawisma. Berarti kalau dibilang udah sepuh nih, punya Dawis nih. Tahu. Tapi aktif di Dawis juga, di PKK aktif juga? Iya, Posyandu. Posyandu, PKK gitu. Kalau di Posyandu saya sudah dari tahun 2011. 2011. Iya, Kalau di 13 PKK-nya? tahun. Di PKK-nya sekitar ya kurang lebih 7 tahun, 8 tahun lah ya. Berarti udah 13 tahun berkecimpung dunia begitu ya. Berarti pengalamannya sosialnya. Iya. Jadi kita nggak bisa pungkirin sosialnya Mama Karin, apalagi sering ketemu dengan masyarakat seperti apa gitu. Nah, ada nggak sih Mama Karin keluh kesah masyarakat ketika Mama Karin kemarin turun ke lapangan kan, menyapa masyarakat gitu kan? Seru sekali. Minta doa restu gitu seperti apa gitu. Ada nggak sih keluh kesah masyarakat yang emang yang belum dirasakan oleh masyarakat T005 gitu? Ya ada ya. Lebih ke apa gitu Mama? Lebih ke kebersihan satu. Yang kedua ada juga yang mengeluhkan masalah peliharaan. Macam-macam ya. Apa itu Mama Karin? Setan Ya. apa coba? Apa itu? Iya soalnya banyaknya apa itu? Takutnya kan yang jenggot apa itu peliharaan ngeri itu kan? kan. Oh, Peliharaan lebih maksudnya apa hewan nih? peliharaan. Oh, hewan peliharaan. Seperti anjing gitu Seperti ya. anjing. Lebih banyak kah itunya. Karena dilepas liarkan kan. Nah, setelah dapat masukan seperti dari warga, apa tanggapan respons dari Mama Karin nih kampus? Sebenarnya kalau dari kebersihannya, kalau menurut saya sendiri nggak cuma dari petugas kebersihannya ya, kita sebagai warga pun harusnya lebih aktif juga. Jangan menunggu istilahnya ntar kan ada yang bersihin, ntar ada petugas kebersihan yang mengangkut sampah sekalian menyapu apa itu. Kita pun juga harus lebih aktif bagi warga masyarakat itu ya. Jika di sekitar rumah kita, jalan depan rumah, samping rumah kotor, alangkah baiknya ya kita bersihkan lah, tidak usah menunggu. Catat tuh. Bener. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah catat tuh, semua agama mengajarkan itu. Iya. Apa yang dibilang sama Mama Karin ini saya sepakat. Kenapa? Saya juga di wilayah kan terkadang begini ya. Kalau digencarkan kerja bakti, kadang nih ya, kerja bakti masyarakat nih, kadang terlalu menggampangkan, sekarang udah mulai ada PPSU nih. Kadang lebih mengatakan ada PPSU ntar yang bantuin. Padahal orang yang paling pertama baris terdepan itu ya masyarakat dulu, di lingkungan sekitar masyarakat. Kalau masyarakat nggak aktif, ya gimana buat nanti mau jalanin roda kepemimpinan. Tapi kalau buat soal kita agak masyarakat menyinggung PPSU ya, tapi bener kata lu bro, kalau misalkan itu harus menggotong royong masyarakat. Gue tahu kerjanya PPSU itu poin utamanya adalah mengambil sampah liar. Betul. Berarti yang di depan, ya kan, dan sebagai akses depan, bukan sampah rumah tangga. Itu beda jauh kan gitu. Apalagi got-got itu kan sampah apa? Bukan sampah liar, sampah rumah tangga ya kan. Tapi ada lagi bro, singgung masalah hewan peliharaan kan. Sumpah itu gue balik bro, aduh. Emang ini jujur aja PR berat nih buat RT selanjutnya meneruskan estafet kepemimpinan yang sekarang yang kemarin dan sekarang ini emang agak tidak mudah ya, tidak memberikan telapak tangan tuh, ada agak ekstra. Makanya tadi yang disinggung sama Mama Karin lebih mendepankan kerjasama gitu, kekompakan dan kesadaran sih. Kalau menurut saya penting kesadaran itu dari orang itu sendiri. Oke, benar. Berarti kalau yang gue tangkap ya itu sebenarnya nggak berat bro, kalau masyarakatnya itu benar-benar kompak, benar nggak sih bro? Betul. Kompak, kerjasamanya ada, terus sama-sama ingin mensejahterakan orang lain juga. Berarti kan kalau mensejahterakan orang lain, dianya sejahtera kan bro? Gitu. Benar Mama Karin, berarti sebenarnya enteng bro. Ya kan? Ya enteng. Yang berat ini makanya. Karena kan kenapa tadi gue bilang nih sekarang berat nih RT yang sekarang ini. Karena emang bener-bener
dia harus menyatukan nih masyarakat tadinya bodoh amatan ya berarti ya bodoh amatan. Udahlah saya nggak mau ribet nggak mau apa, yang penting saya tinggal aja gitu. Nah sekarang lebih beratnya apa menjatuhkan prinsip-prinsip masyarakat yang tadinya ada yang ego, ada yang ya segala macam lah, menyatukan itu yang emang agak berat sih benar berarti. Karena kan begini ya, kadang warga itu kan macam-macam pola pikirnya, macam-macam juga cara dia menyampaikan pandangannya. Kadang warga ada yang dia itu ya ngomong harusnya begini, tapi giliran oh ya udah sekarang kita kerja bakti aja, dia langsung menghilang, langsung diam, langsung oh saya ada kegiatan, saya istilahnya kayak kurang peduli, cuman misalnya di ya teori lah bisa dibilang begitu. Kalau kata presiden yang terpilih nanti cuma omong-omong doang itu nggak ada kerjanya, jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nih juga catatan buat masyarakat nih, menurut gua bukan cuma di RT 5, semua masyarakat yang ada di RW 022 sangat penting tuh. Maksudnya ya kalau lu mau RT lu maju, wilayah lu maju, ya dimulai dari lu nya juga. Kalau lu nya juga bodoh amatan gitu, merasa kayak udah punya RT ya biar RT yang ngurus, itu salah tuh, pola pikir yang kritis menurut gue tuh. Tapi kalau cuman pulang kerja tidur di rumah, besok kerja lagi gitu ya nggak kayak gitu sistemnya. Kayak kerja mau naik aja apa gimana? Kerja nggak kayak buat apa ya? Aduh, nih emang jujur aja bro, Arif. Apa tuh? Yang kita narasumber sekarang ini menurut gua bagus pola pikirnya gitu. Dia lebih mendepankan kemajuan gitu, bukan kemajuan dari wilayah individunya, masyarakat semuanya dia ada gitu satu paket. Makanya gue berharap sih ya berharap ya lu juga selaku pemuda di sini sinkron lah sama. Oh, udah pasti. Gue ada beberapa program-program yang akan gue kembangkan di anak muda. Tapi lu jangan itu nanti aja. Itu next nanti kita akan. Oh, next ya. Karena nanti itu ada forumnya, forum terbuka. Kita ajak pemuda, ya kan, nama Makarin kita kumpul. Nah sekarang kita podcast itu sama anak muda semua. Maunya seperti apa sih anak muda seperti itu? Nah, gini Mama Karin. Kan setelah tadi anak pemuda, terus seperti apa ke depannya di RT 5 ini, terus tadi bahas kebersihan apa yang jadi keinginan masyarakat. Nah ini ada yang lumayan ini Mama Karin, sedikit agak berat ya kan. Sekarang banyak RT semua berpikir Bro Arif, apa tuh yang ia dapatkan ada tuh namanya operasional. Operasional kan setiap bulan tuh ya pengaruhnya. Nah terkadang banyak yang masih beranggapan bahwa operasional tuh gaji gitu. Nah ini yang emang sebenarnya kalau kita luruskan juga nih ya, garis bawah ya. Kita luruskan juga ke teman-teman pengurus juga dan teman-teman orang-orang tua yang jadi pengurus. Maksudnya kalau kita baca di pergubnya dan undang-undangnya bahwa itu OP itu operasional RT. Masa operasional itu tidak menjadi hak mutlak itu sebagai dinamakan gaji mereka gitu. Bahwa yang diturunkan dari pemerintah yang diberikan ke RT itu operasional sebenarnya untuk menunjang berapa seperti apa di wilayah tersebut. Akan tetapi ya banyak kan yang berpikir itu, maksudnya saya mau tahu nih dari RT yang baru gimana pendapat dan tentang operasional seperti itu. Maksudnya langkah-langkah seperti apa dari Mama Karin menanggapi tentang operasional itu. Maksudnya kan dari kalau kita baca di pergub kan OP itu bukan gaji gitu, lebih ke untuk roda perjalanan lah di kepengurusan RT seperti apa, dapat OP antara bisa bantu buat apa intinya untuk di wilayah masing-masing tersebut. Nah tanggapan Mama Karin seperti apa nih tentang operasional? Kalau saya ini ya, OP itu emang ada sebagian yang emang harus kita pakai untuk ya misalkan semacam tadi ya kayak kebersihan itu kita bisa ambil dari situ untuk menambahkan supaya pekerja kebersihan itu lebih semangat, lebih bersih, lebih rajin lah membersihkan. Seperti misalkan
tadinya berapa kita tambahin berapa biar dia itu lebih semangat lah, lebih rajin gitu. Jadi walaupun dia mengangkut sampah, saya selalu bilang sama tukang sampah itu, nanti kalau misalkan saya sudah berjalan nih, sudah dilantik, silahkan kalau emang kan saya tiap hari jualan nih. Kalau saya jualan, daripada uangnya dipakai buat makan di tempat lain, silahkan makan tempat saya gratis kayak gitu. Dan untuk tiap bulan OP tiap bulannya saya tambahin, tapi asalkan jalan-jalan di lingkungan saya bersih, saya gitu. Itu karena akan saya ambil dari OP, operasional RT itu. Keren juga ya. Akan saya tambahin dari operasional. Catat tuh. Operasional RT untuk menunjang, maksudnya menunjang kinerja RT, bukan menjadi, mohon maaf nih kategori, oh ini gaji gua nih ya kan, banyak yang ya kan, dapet gaji gua nih kamu, kadang gitu, itu banyak mindset yang itu kita harus rubah, tahu Mama Karin, maksudnya, ini bagus nih, maksudnya lebih OP itu dipergunakan untuk bermanfaat ya, kemaslahatan bahasa kemaslahatan di wilayah tersebut gitu kan, emang bagus sih itu kok terobosan gitu. Nah, apalagi misalnya yang bisa Mama Karin lakukan ketika ya kita juga tidak bisa munafik ya, tidak bisa memungkiri bahwa kan RT juga punya staff-staffnya di bawahnya, Bro Arif ya kan, sekretaris bendara, mereka juga jalan sama seperti apa gitu. Nah, mereka pun juga harus dapat. Nah, itu harus dapat. Itu catatan penting banget tuh. Karena mereka juga kan membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Ya seperti misalkan saya tidak bisa hadir, ada acara di kelurahan atau di kecamatan atau di RW apa, kan untuk operasional, namanya operasional berarti kan untuk bensin, untuk apa kan gitu. Itu pun harus ada dari sekretaris bendahara, itu harus dapat. Bukan itu ya, benar kata Mas Didi tadi bilang, bukan hak mutlak semuanya untuk RT, karena itu judulnya operasional. Jadi kita itu bersama. Yang penting ada keterbukaan lah satu sama lain, dan transparansi. Terus kayak semacam ada hal apa yang kita tidak terduga ya di masyarakat kan banyak lah. Iya, udah umum itu sih. Udah umum ya. Bagus banget nih. Ini kayaknya 5 tahun lagi nih kayaknya. Jadi apa? Lurah. Naik lagi ya, Bos. Lurah, DPR. Next step lah. Iya, karena harus. Menurut gua teman-teman people ya, people smart semua lah. Kalau gua bilang smart people semua. Pola pikir sebenarnya yang mau kita inginkan gitu. Ya cuman balik lagi, ini kan mereka teman-teman punya pola pikir masing-masing. Iya, punya pendapat masing-masing. Setelah gua bicara seperti ini, ya kita nggak tahu nanti di lapangan seperti, tapi yang gua tangkap ketika Mama Karin menjabarkan seperti itu, ya menurut gua itu menjadi nilai plus. Kenapa? Mama Karin mempunyai keberanian bahwa apa yang gua pertanyakan tadi dijawab tuntas sama dia, bahwa benar emang operasional itu bukan gaji, bukan hak mutlak. Operasional itu operasional yang dijalankan untuk roda perjalanan kepemerintahan di RT masing-masing tersebut, dan dijawab tuntas sama Mama Karin bahwa nggak sepenuhnya emang hak dia, walaupun emang ada hak maksudnya RT juga bisa boleh menikmati, tapi tidak sepenuh haknya gitu. Makanya ini yang perlu diluruskan gitu. Cakep sekali Mama Karin itu. Maksudnya ini pola pikir. Nah ini buat catatan buat teman-teman RT juga nih yang lain nih ya kan. Jadi dimulai dari RT 5 bahwa RT 5 tidak menggunakan operasional sepenuhnya untuk pribadi, tapi untuk lebih ke kepengurusannya dan ke masyarakat. Nah, ya karena kalau mau dapat hak rezeki yang mutlak ya kerja ya karena. Contoh nih, ingat ya, RT yang sekarang ini nggak nganggur, dia dagang, jualan, dia punya pemasukan yang lain tuh. Iya. Maksudnya jangan teman